Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adena Lela Syahira dengan NIM 19043003. Di sini saya akan menjelaskan penyusunan laporan SKPD Dinas Kesehatan Pemerintahan Kota Manado dalam mata kuliah Lab Pemerintah. Kita mulai dari jurnal anggaran. Kita masuk ke akun jurnal anggaran, yaitu estimasi pendapatan berada di debit sebesar 54 juta rupiah. Akun kedua, estimasi perubahan sal berada di debit sebesar 2.964.000.000 rupiah. Akun yang ketiga yaitu apropriasi belanja berada di kredit sebesar 3 miliar. Sekarang kita masuk ke saldo awal. Dengan akun kas di bendahara pengeluaran berada di debit sebesar 2.800.000 rupiah. Akun kedua persediaan ATK berada di debit sebesar 1.300.000 rupiah. Tanah untuk bangunan kantor berada di debit sebesar 150 juta rupiah. Bangunan gedung berada di debit sebesar 200 juta rupiah. Kendaraan dinas roda 2 berada di debit sebesar 52 juta rupiah. Kendaraan dinas roda 4 berada di debit sebesar 120 juta rupiah. Kendaraan mobil ambulans berada di debit sebesar 90 juta rupiah. Utang PPh 21 berada di kredit sebesar 2.350.000 rupiah. Utang PPN berada di kredit sebesar 450.000 rupiah. Ekuitas berada di kredit sebesar 613.300.000 rupiah. Dan total semuanya berada di debit sebesar 616.100.000 rupiah. Sekarang kita masuk ke dalam jurnal umum dengan transaksi di tanggal 4 bulan 1 2021 dengan akun utang PPh 21 yang diambil dari finansial berada di debit sebesar 2.350.000 rupiah. Utang PPN berada di debit sebesar 450.000 rupiah. Kas di bendahara pengeluaran sebesar 2.800.000 rupiah berada di kredit. Kita masuk ke dalam transaksi di tanggal 8 bulan 2 2021 dengan akun kas di bendahara pengeluaran sebesar 75 juta rupiah berada di debit. RKPPKD 75 juta rupiah berada di kredit. Kita masuk ke dalam transaksi di tanggal 15 bulan 3 2021 dengan akun gaji pokok PNS atau uang representasi LO yang berada di debit yang diambil dari jurnal anggaran sebesar 1.388.980.650 rupiah yang berada di debit. Tunjangan keluarga LO sebesar 376.401.150 rupiah berada di debit. Tunjangan jabatan LO 305.513.150 rupiah berada di debit. Tunjangan fungsional LO 296.372.450 rupiah berada di debit. Tunjangan fungsional umum LO sebesar 35.500.000 rupiah berada di debit. Tunjangan lauk pauk sebesar 113.205.000 khusus yang sebesar 44.026.950 rupiah yang masih berada di debit.
RKPPKD berada di kredit sebesar 2.500.000.000 rupiah. 1. Dengan akun gaji pokok PNS atau uang representasi LO yang berada di debit yang diambil dari jurnal anggaran sebesar 1.388.980.650 rupiah yang berada di debit. Tunjangan keluarga LO sebesar 376.401.150 rupiah berada di debit. Tunjangan jabatan LO 305.513.150 rupiah berada di debit. Tunjangan fungsional LO 296.372.450 rupiah berada di debit. Tunjangan fungsional umum LO sebesar 35.500.000 rupiah berada di debit. Tunjangan lauk pauk sebesar 113.205.650 rupiah berada di debit. Tunjangan PPH atau tunjangan khusus LO sebesar 44.026.950 rupiah berada di debit. Estimasi perubahan sal yang berada di kredit sebesar 2.500.000.000 rupiah. Kita masuk ke dalam transaksi di tanggal 19 bulan 4 2021 dengan akun kendaraan dinas bermotor yang diambil dari jurnal finansial sebesar 23 juta rupiah yang berada di debit. RKPPKD 23 juta rupiah yang berada di kredit. Masih di tanggal 19 bulan 4, dengan akun belanja modal pengadaan kendaraan dinas roda 2 yang diambil dari jurnal anggaran sebesar 23 juta rupiah yang berada di debit. Estimasi perubahan sal yang berada di kredit sebesar 23 juta rupiah dalam transaksi tanggal 24 bulan 5 2021 dengan akun belanja modal pengadaan kendaraan dinas roda 4 yang berada di dari jurnal finansial dengan sebesar 120 juta rupiah yang berada di debit. Estimasi perubahan sal yang berada di kredit sebesar 120 juta rupiah. Kita masuk ke dalam transaksi tanggal 7 bulan 6 2021 dengan akun beban persediaan alat tulis kantor yang berada di debit sebesar 80 juta rupiah. RKPPKD sebesar 80 juta rupiah yang berada di kredit. Masih di tanggal 7 bulan 6 dengan akun belanja alat tulis kantor yang diambil dari jurnal anggaran sebesar 80 juta rupiah yang berada di debit dan estimasi perubahan sal yang berada di kredit sebesar 80 juta rupiah. Transaksi di tanggal 12 bulan 7 2021 dengan akun kendaraan mobil ambulans yang diambil dari jurnal finansial yang berada di debit sebesar 80 juta rupiah. RKPPKD sebesar 80 juta rupiah yang berada di kredit. Masih di tanggal 12 bulan 7 dengan akun belanja modal pengadaan kendaraan mobil ambulans yang diambil dari jurnal anggaran sebesar 80 juta rupiah yang berada di debit. Pelayanan kesehatan di puskesmas LO yang berada di kredit sebesar 80 juta rupiah. Kita masuk ke dalam tanggal 23 bulan 8 2021. Kas bendahara penerimaan yang diambil dari jurnal finansial yang berada di debit sebesar 60 juta rupiah.
Pelayanan kesehatan di Puskesmas LO sebesar 60 juta rupiah yang berada di kredit. Masih di tanggal 23, dengan akun RKPPKD yang berada di debit sebesar 60 juta rupiah. Kas di bendahara penerimaan yang berada di kredit sebesar 60 juta rupiah. Dengan tanggal 23 lagi, dengan akun estimasi perubahan sal sebesar yang berada di debit sebesar 60 juta rupiah. Pelayanan kesehatan di Puskesmas RRA yang berada di kredit sebesar 60 juta rupiah. Kita masuk ke dalam transaksi tanggal 27 bulan 9 2021 dengan akun honorarium tenaga kesehatan THL berada di debit sebesar 43 juta rupiah. Beban alat tulis kantor sebesar 85.500.000 rupiah yang berada di debit. Kas di bendahara pengeluaran berada di kredit sebesar 128.500.000 rupiah. Masih di tanggal 27 bulan 9 dengan akun kas di bendahara pengeluaran berada di debit sebesar 128.500.000 rupiah. RKPPKD yang berada di kredit sebesar 128.500.000 rupiah. Masih di tanggal 27 dengan akun honorarium tenaga kesehatan THL sebesar 43 juta rupiah yang berada di debit. Belanja alat tulis kantor yang berada di debit sebesar 85.500.000 rupiah. Estimasi perubahan sal sebesar 128.500.000 rupiah yang berada di kredit. Kita masuk ke dalam tanggal 4 bulan 10 2021 dengan akun honorarium tenaga kesehatan yang berada di debit sebesar 30 juta rupiah. Beban persediaan alat tulis kantor yang berada di debit sebesar 31.500.000 rupiah. Kas di bendahara pengeluaran yang berada di kredit sebesar 61.500.000 rupiah. Masih di tanggal 4 dengan akun belanja alat tulis kantor yang berada di debit sebesar 30 juta rupiah. Estimasi perubahan sal yang berada di kredit sebesar 61.500.000 rupiah. Selanjutnya masih di tanggal 4 dengan akun RKPPKD yang berada di debit sebesar 61.500.000 rupiah. Kas di bendahara pengeluaran yang berada di kredit sebesar 61.500.000 rupiah. Kita masuk ke dalam transaksi tanggal 8 bulan 9 2021 dengan akun RKPPKD yang berada di debit sebesar 13.500.000 rupiah. Kas di bendahara pengeluaran yang berada di kredit sebesar 13.500.000 rupiah. Di tanggal 13 bulan 12 2021 dengan total semua debit sebesar 6.346.044.903 rupiah. Di kredit sebesar 6.356.044.903 rupiah. Kita masuk ke dalam buku besar seperti yang kita lihat di dalam gambar dengan akun kas di bendahara penerimaan di tanggal 1 Januari 2021 saldo awal, tetapi dia tidak memiliki transaksi. Di tanggal 23 Agustus dengan akun menerima pendapatan retribusi pelayanan kesehatan yang berada di debit sebesar 60 juta rupiah. Di akun yang sama di tanggal yang sama menerima pendapatan retribusi pelayanan kesehatan yang berada di kredit sebesar 60 juta rupiah dan saldo sebesar 60 juta rupiah. Dan seterusnya
Sekarang kita masuk ke dalam neraca saldo setelah penyelesaian. Di dalam gambar tersebut yang saya tampilkan, neraca saldo setelah penyelesaian ini dapat dilihat dari transaksi-transaksi yang saya tampilkan sebelumnya. Dan neraca saldo setelah penyelesaian ini diambil dari buku besar, dan ini yang kita lihat. Beberapa transaksi dan beserta totalnya. Itu semua yang diambil dari buku besar. Di sini kita akan masuki laporan operasional. Di laporan operasional, di nomor urut 4, pendapatan retribusi daerah LO sebesar 60 juta rupiah, transaksi pada tahun 2021. Di nomor 7, jumlah pendapatan asli daerah didapat dari pendapatan pajak daerah LO sampai dengan lain-lain yang sah LO, jadi jumlah pendapatan asli daerah sebesar 60 juta rupiah. Di tanggal 16, jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dia didapat dari pendapatan hibah LO sampai pendapatan lainnya LO. Selanjutnya pendapatan didapat dari jumlah pendapatan asli daerah ditambah jumlah pendapatan transfer ditambah jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah, maka jumlah pendapatan sebesar 60 juta rupiah. Kita masuk ke nomor urut 18, beban. Di tanggal 20, beban pegawai LO senilai 2.500.000.000 rupiah. Di nomor urut 21, beban barang dan jasa sebesar 296.750.000 rupiah. Di tanggal 26, beban penyusutan amorti sebesar 66.016.669 rupiah. Di tanggal 29, jumlah beban operasi. Jumlah beban operasi didapat dari beban pegawai LO sampai dengan beban lain-lainnya, maka jumlah sebesar 2.862.766.669 rupiah. Nomor urut 37, jumlah beban. Dan jumlah beban tersebut itu didapat dari jumlah beban operasi ditambah beban transfer. Maka nilainya sebesar 2.862.766.669 rupiah. Di nomor urut 38, surplus atau defisit dari operasi. Dia didapat dari jumlah pendapatan kurang jumlah beban. Maka nilainya sebesar minus 2.802.766.669 rupiah. Di tanggal 51, surplus atau defisit sebelum pos luar biasa. Dia didapat dari surplus atau defisit dari operasi ditambah surplus atau defisit dari
dari kegiatan non-operasional. Maka hasilnya minus 2.802.766.669 rupiah. Dan terakhir nomor urut 59 yaitu surplus atau defisit LO. Dia didapat dari sebelum pos luar biasa ditambah pos luar biasa. Maka hasilnya minus 2.802.766.669 rupiah. Kita masuk ke dalam laporan perubahan ekuitas yang selama di tahun 2021. Yang pertama, ekuitas awal sebesar Rp613.300.000. Surplus atau defisit LO sebesar minus 2.802.766.669 rupiah. Dan ekuitas akhir. Nah, hasil dari ekuitas akhir dari ekuitas awal dikurang surplus atau defisit LO. Ekuitas awal yang sebesar Rp613.300.000 dikurang dengan minus 2.802.766.669 maka hasil ekuitas akhir itu sebesar 2.189.466.669 rupiah. Baik, kita akan memasuki laporan keuangan neraca. Di nomor urutan 4, investasi jangka panjang di tahun 2020 sebesar Rp2.800.000. Di nomor urutan 9, persediaan di tahun 2020 sebesar Rp1.300.000 dan di tahun 2021 sebesar Rp2.100.000. Di nomor urut 11, jumlah aset lancar. Nah, jumlah aset lancar ini didapat di tahun 2020 itu didapat dari Rp2.800.000 ditambah 1 juta di nomor urut 11 yaitu jumlah aset lancar. Dan di tahun 2020 itu didapat dari kas dan setara kas sampai dengan aset untuk dikonsolidasikan. Itu sebesar Rp4.300.000 dan di tahun 2021 itu sebesar Rp2.100.000. Kita masuk ke dalam aset tetap. Di nomor urut 17 yaitu tanah. Di tahun 2020 sebesar 150 juta. Di nomor urut 17 yaitu di nomor urut 17 di nomor urut 17 yaitu tanah. Di tahun 2020 sebesar Rp150 juta dan di tahun 2021 Rp150 juta. Di nomor urut 18 yaitu peralatan dan mesin. Di tahun 2020 sebesar Rp262 juta. 2021 Rp492 juta. Di nomor urut 19 gedung dan bangunan. Tahun 2020 sebesar 200 juta.
di tahun 2021 sebesar 200 juta rupiah. Di nomor urut 23, akumulasi penyusutan. Di tahun 2020 tidak memiliki transaksi, sedangkan di tahun 2021 itu sebesar minus 66.016.669 rupiah. Dan di nomor urut 24, jumlah aset tetap. Nah, di jumlah aset tetap yaitu didapat dari jumlah aset lancar ditambah jumlah di nomor urut 24 jumlah aset tetap. Nah, di jumlah aset tetap ini didapat dari jumlah aset lancar ditambah jumlah investasi jangka panjang ditambah jumlah aset tetap ditambah jumlah dana cadangan ditambah jumlah aset lainnya. Maka jumlah aset yang didapat pada tahun 2020 yaitu sebesar 612 juta rupiah, sedangkan di tahun 2021 sebesar 779.983.331 rupiah. Kita masuk ke dalam laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah. Yang pertama yang terdapat nilai yaitu pendapatan retribusi daerah LRA yang anggaran setelah perubahan 2021 itu sebesar 54 juta rupiah dan realisasi 2021 itu sebesar 60 juta rupiah. Hasil dari persen ini yaitu 54 juta rupiah dibagi 60 juta rupiah dikali 100%. Maka hasil dari itu tersebut mendapatkan persen ini. Begitupun seterusnya yang kita tampilkan di gambar tersebut. Masuk ke dalam jurnal penutup LRA dan jurnal penutup LO. Jurnal penutup LRA yang pertama di tanggal 31 bulan 12 2021 dengan akun apropriasi belanja di debit sebesar 3 miliar 18 juta rupiah. Estimasi pendapatan di kredit sebesar 54 juta rupiah. Estimasi perubahan sal di kredit sebesar 2 miliar 964 juta rupiah. Masih di transaksi yang sama, pelayanan kesehatan di puskesmas LRA di debit sebesar 60 juta rupiah. Surplus atau defisit LRA sebesar 2 miliar 940 juta rupiah di debit. Gaji pokok PNS atau uang representasi di kredit sebesar 1 miliar 328 juta 980.650 rupiah. Tunjangan keluarga di kredit sebesar 376 juta 401.150 rupiah. Tunjangan jabatan sebesar 305 juta 513.150 rupiah di kredit. Tunjangan fungsional sebesar 296 juta 372.450 rupiah di kredit. Tunjangan fungsional umum sebesar 35 juta 500.000 rupiah berada di kredit. Tunjangan lauk pauk sebesar 113 juta 205.650 rupiah di kredit.
Tunjangan PPH atau tunjangan khusus sebesar Rp44.026.950 dikredit. Belanja alat tulis kantor sebesar Rp197 juta dikredit. Belanja alat tulis kantor sebesar Rp73 juta dikredit. Honorarium tenaga kesehatan atau THL sebesar Rp73 juta dikredit. Belanja modal pengadaan kendaraan dinas roda 2 sebesar Rp23 juta dikredit. Belanja modal pengadaan kendaraan dinas roda 4 sebesar Rp120 juta dikredit. Belanja modal pengadaan kendaraan mobil ambulans sebesar Rp80 juta dikredit. Masih di tanggal yang sama, estimasi perubahan sal berada di debit sebesar Rp2.940 juta, surplus atau defisit LRA sebesar Rp2.940 juta. Jadi total semua dalam transaksi tersebut di debit itu sebesar Rp8.958 juta dan dikredit sebesar Rp8.988 juta dan dikredit sebesar Rp8.958 juta. Kita masuk ke dalam jurnal penutup LO. Dengan tanggal transaksi 31 bulan 12 2021 dengan akun pelayanan kesehatan di Puskesmas LO di debit sebesar Rp60 juta. Surplus atau defisit LO sebesar Rp2.802.766.669. Gaji pokok PNS dikredit sebesar Rp1.328.980.650. Tunjangan keluarga LO sebesar Rp376.401.150 dikredit. Tunjangan jabatan LO sebesar Rp305.513.150 dikredit. Tunjangan fungsional LO sebesar Rp296.372.450 dikredit. Tunjangan fungsional umum sebesar Rp35.500.000. Tunjangan lauk pauk LO sebesar Rp113.205.650. Tunjangan PPH atau tunjangan khusus LO sebesar Rp44.026.950 dikredit. Beban persediaan ATK sebesar Rp196.200.000. Beban jasa listrik sebesar Rp27.550.000. Honorarium tenaga kesehatan THL sebesar Rp73 juta. Beban penyusutan bangunan gedung kantor sebesar Rp4 juta. Beban penyusutan kendaraan dinas roda 2 sebesar Rp13.850.000. Beban penyusutan kendaraan dinas roda 4 sebesar Rp33.333.336 dikredit. Beban penyusutan kendaraan mobil ambulans sebesar Rp14.833.333. Masih di tanggal transaksi yang sama dengan akun ekuitas di debit sebesar Rp2.802.766.669. Surplus atau defisit LO sebesar Rp2.802.766.669 dikredit. Jadi total semua di dalam jurnal penutup LO di debit sebesar
sebesar 5.665.533.338 rupiah, dan dikredit sebesar 5.665.533 dan dikredit sebesar 5.665.533.338 rupiah. Sekarang kita masuk ke dalam neraca saldo setelah penutupan. Kita masuk ke akun pertama, yaitu persediaan ATK sebesar Rp2.100.000. Tanah untuk bangunan kantor sebesar Rp150 juta. Bangunan gedung kantor sebesar Rp200 juta. Kendaraan dinas roda 2 sebesar Rp75 juta. Kendaraan mobil ambulans sebesar Rp177 juta. Itu berada di saldo debit. Selanjutnya, akumulasi penyusutan bangunan gedung kantor sebesar Rp4 juta. Akumulasi penyusutan kendaraan dinas roda 2 sebesar Rp13.850.000. Akumulasi penyusutan kendaraan dinas roda 4 sebesar Rp33.330.336. Akumulasi penyusutan kendaraan mobil ambulans sebesar Rp14.833.300. Akumulasi penyusutan kendaraan mobil ambulans sebesar Rp14.833.333. Utang belanja jasa sebesar Rp27.550.000, dan itu berada di saldo kredit. Selanjutnya, ekuitas berada di saldo debit sebesar Rp2.469.669 dan RKPPKD berada di saldo kredit sebesar Rp2.940.000.000. Jadi total dari neraca saldo setelah penutupan, totalnya di saldo debit sebesar Rp3.333.566.669, dan di saldo kredit sebesar Rp3.033.566.669. Sekian dari saya. Itu adalah penjelasan saya dari penyusunan laporan SKPD di Dinas Kesehatan Pemerintahan Kota Manado. Sekian dan terima kasih.